Halo semuanya, perkenalkan nama saya Drevit Sutantri. Kali ini saya akan membahas tentang proses produksi NaOH. Sebelum masuk ke prosesnya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang NaOH itu sendiri. Jadi, NaOH itu adalah rumus kimia untuk natrium hidroksida, yaitu sebuah senyawa kimia yang bersifat basah kuat. Dalam kehidupan sehari-hari dan di dunia industri, senyawa ini lebih dikenal dengan nama soda kaustik atau soda api. Di sini ada profil fisik dan karakteristik kimianya. Profil fisiknya itu dengan rumus molekul NaOH, densitas 2130 kg per meter kubik dengan pH 14 atau sangat basah, titik didihnya 1388 derajat Fahrenheit, dengan titik leleh 323 derajat Celcius atau stabil pada suhu yang tinggi. Nah, di sini juga ada karakteristik kimianya. Yang pertama, dia itu bersifat higroskopis, yaitu mudah menyerap air dan larut menghasilkan ion OH-. Yang kedua, korosif, merusak jaringan organik dan logam tertentu terhadap relatif terhadap asam dan lemak. Dan yang ketiga itu ada stabilitas. Selanjutnya, aplikasi NaOH di berbagai industri. Yang pertama itu ada pada industri pulp dan kertas. Di sini NaOH itu digunakan untuk melarutkan lignin dan dijadikan sebagai bahan pemutih. Yang kedua ada pada industri tekstil, proses mercerizing kapas dan pewarnaan serat sintetis. Yang ketiga kimia dasar untuk bahan baku plastik, obat, dan pelarut. Yang keempat minyak dan gas untuk menghilangkan H2S. Yang kelima ada aluminium untuk proses Bayer atau melarutkan biji bauksit. Dan yang terakhir yaitu sabun dan deterjen. Di sini NaOH digunakan untuk reaksi saponifikasi lemak menjadi sabun dan gliserol. Selanjutnya ada jenis-jenis proses dari NaOH. Yang pertama ada proses diafragma. Di sini ada 3 jenis. Di sini proses elektrolisis yang menggunakan diafragma sebagai asbes. Diafragma ini adalah proses elektrolisis yang menggunakan diafragma sebagai asbes. Yang kedua ada proses merkuri sel anoda menggunakan Hg sebagai katoda. Yang kedua itu ada yang berikatan dengan ion Na menggunakan Hg sebagai amalgam yang berikatan dengan ion Na. Yang ketiga ada membentuk proses membran NaHg. Elektrolisis menggunakan ion exchange proses membran untuk memisahkan sel ion anoda dan katoda. Untuk memisahkan di sini saya akan membahas tentang proses merkuri. Selanjutnya kita masuk ke proses sel merkuri. Yang pertama, tahap elektrolisis dan pembentukan amalgam. Proses dimulai di dalam unit elektroliser. Ke dalam unit ini, larutan garam jenuh dialirkan. Di bagian atas sel terdapat anoda yang biasanya terbuat dari titanium berlapis logam mulia. Ketika arus listrik searahnya itu dialirkan, ion klorida atau Cl- dari larutan garam akan bergerak menuju anoda dan teroksidasi menjadi gas klorin. Gas ini kemudian dikumpulkan dari bagian atas sel untuk diproduksi lebih lanjut sebagai bahan baku industri plastik atau pemutih. Sementara itu, fenomena unik terjadi di bagian bawah sel yang berfungsi sebagai katoda. Aliran merkuri cair bertindak sebagai katoda yang terus mengalir. Karena sifat kimia merkuri itu ion natrium atau Na+ yang tereduksi tidak langsung bereaksi dengan air membentuk hidrogen, melainkan larut ke dalam merkuri membentuk paduan logam cair yang disebut amalgam natrium atau NaHg. Yang kedua, tahap dekomposisi dan pemulihan merkuri. Setelah amalgam terbentuk, campuran logam cair ini mengalir keluar elektroliser menuju unit kedua yang disebut dekomposer. Di dalam dekomposer ini, amalgam akan dikontakkan dengan air
deionisasi di atas tumpukan katalis grafit. Reaksi kimia yang terjadi di sini bersifat eksotermik. Natrium di dalam amalgam bereaksi dengan air sehingga menghasilkan natrium hidroksida dengan konsentrasi yang tinggi sekitar 50% dan gas hidrogen sebagai produk sampingnya. Reaksi dekomposisi ini secara otomatis memisahkan si merkuri dari natrium. Merkuri murni yang telah dibersihkan dari natrium kemudian akan dipompahkan kembali menuju sel elektroliser untuk memulai siklus baru. Keunggulan utama dari tahap ini adalah kemampuan menghasilkan kaustik soda yang sangat murni, karena produk tersebut tidak pernah bercampur dengan sisa larutan garam dari tahap pertama. Selanjutnya ada karakteristik operasional sel merkuri. Yang pertama itu ada umpan brine dan merkuri. Dengan konsentrasi brine-nya itu 300 sampai 320 gram per liter dengan suhu 75 sampai 85 derajat Celcius dan pH-nya 3 sampai 5. Batas pengotor CaO-nya itu lebih kecil dari 5 ppm, MgO lebih kecil dari 3 ppm, dan SO42- lebih kecil dari 2 gram per liter. Di sini ada juga volume merkurinya sekitar 4,7 ton per sel. Lalu selanjutnya ada sifat fungsional elektrik, ada EMF 4 sampai 4,5 volt dengan arus 380 sampai 420 kA dan konsumsi energinya itu 3.300 sampai 3.450 kWh per ton Cl2. Di sini sel merkuri itu paling boros energi. Selanjutnya ada kualitas ekstrim, di mana konsentrasi NaOH-nya itu 48 sampai 54%. Konsentrasi NaOH ini sangat pekat dan murni. Dengan kontaminasi NaCl-nya itu lebih kecil dari 50 ppm. Spesifikasi anoda ada jumlah per selnya itu 40 sampai 45 dan umur operasionalnya 3 sampai 6 tahun. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.